lupa subscribe, like, and share. Kemudian tekan tombol loncengnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Seto Handoko. Kali ini saya akan menyampaikan panduan e-learning dengan menggunakan model bagian yang kedua. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana membuat kuis dengan pendekatan AKM. Bagaimana kelanjutan panduan ini? Ikutilah terus video saya berikut ini. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke bagian login dengan menggunakan username dan password kita. Berikutnya ini adalah halaman dashboard Maple kita yang kita ampu ya. Kita pilih mata pelajaran yang kita ampu. Kemudian setelah kita pilih muncullah menu berikut. Kita pilih klik turn editing on. Fungsinya untuk membuka menu-menu yang akan kita ubah. Nah, berikutnya adalah membuat topik materi. Tentunya kita harus memilih topik. Dan ini adalah jumlah topik yang akan kita buat. Kita isikan di sini ya, di kotak ini. Sesuai dengan kebutuhan. Misalnya 1 ya kita isi 1. Kemudian ini muncul topik default yang dari sistem. Ini perlu kita ganti sesuai dengan penamaan yang kita kehendaki. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat soal AKM pada topik. Pada halaman membuat soal AKM pada topik ini, langkah yang diperlukan adalah yang pertama kali mengklik add an activity or resource. Kemudian muncul pilihan topik. Karena kita akan membuat soal, tentunya kita harus memilih kuis. Kemudian klik add. Berikutnya adalah kita mengisi judul kuis yang kita perlukan disesuaikan dengan materi yang saat ini kita ujikan. Kemudian aturlah waktu ya dengan mengatur keperluan-keperluan waktu yang diantaranya adalah kapan kita mulai, kapan kita mengakhiri, atau kita pilih yang bagian durasi saja. Silakan sesuai dengan kepentingan. Kemudian ini adalah berapa kali siswa diberi kesempatan untuk mengerjakan. Pengaturan berikutnya adalah ini tampilan soal di setiap halaman. Kemudian disusul dengan pengaturan review atau tampilan di siswa setelah siswa itu selesai mengerjakan. Ini defaultnya atau otomatisnya adalah tercentang semua, sehingga kalau tidak dihilangkan nanti segala sesuatu akan muncul di siswa, mulai jawaban, nilai, dan sebagainya. Sehingga kalau tidak dikehendaki, centangannya harus dihilangi. Berikutnya adalah mengisi password atau token soal, di mana soal itu bisa dibuka kalau menggunakan password yang benar. Setelah itu, klik Save and Return to Course. Langkah berikutnya adalah mengisi bank soal. Langkahnya adalah mengklik judul soal yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita klik simbol roda ini ya. Kemudian dipilih Question Bank. Langkah berikutnya adalah memilih kategoris yang disusul dengan memilih parent kategori. Setelah kita pilih add kategori ya. Langkah berikutnya adalah memilih question yang disusul dengan memilih create a new question dalam membuat soal-soal yang baru. Kemudian ini adalah jenis-jenis atau tipe-tipe soal yang bisa kita pilih. Misalnya kita memilih yang multiple choice, maka silakan aktifkan
menu multiple choice atau pilihan ganda ini. Kemudian dipilih Add. Berikutnya adalah menulis butir soal, diawali dengan mengisi penomoran, yang dilanjutkan dengan mengisi butir soal beserta teks bacaannya. Langkah berikutnya adalah di bagian opsi jawaban, kita perlu memberikan kunci jawaban ditandai dengan angka 100%. Sedangkan yang jawaban salah dibiarkan defaultnya atau otomatisnya yaitu status none. Kemudian kalau sudah di shift change. Langkah berikutnya adalah men-setting menampilkan butir soal dengan mengklik penamaan atau judul soal kembali ya. Ini diklik sehingga muncul halaman ini, kita pilih klik edit quiz. Berikutnya adalah memilih kategori yang dimaksud. Ini adalah sebelumnya banyak sekali yang kita pilih yang sesuai dengan materi yang akan kita ujikan. Berikutnya adalah centang soal yang akan digunakan ya. Berikutnya klik menu ini, add selected question to the quiz. Nah, langkah selanjutnya adalah atur skor maksimal ya, misalkan 10 atau 100 sesuai dengan keperluan silakan. Kemudian centang shuffle ini, menu shuffle fungsinya untuk mengacak soal. Kemudian klik save. Nah, berikutnya adalah mendaftarkan siswa ke soal agar siswa itu bisa mengakses soal yang kita berikan. Yang pertama, klik nama soal yang sebelumnya sudah ada. Kemudian klik panah edit ya. Kemudian assign role. Nah, setelah itu ada pilihan student, non-editing teacher, dan teacher. Ya, kita pilih student karena yang kita daftarkan adalah siswa. Kemudian, nah muncul dua kotak ini ya, kotak pilihan. Yang sebelah ini adalah kita ketik nama kelasnya sehingga muncul nama-nama di satu kelas ya. Karena kalau keseluruhan nggak mau muncul karena ada batas maksimalnya. Nah, ini bisa dipanggil per kelasnya. Kemudian blok nama siswa, kemudian klik add sehingga pindah ke kotak sebelahnya ini. Kemudian yang berikutnya adalah guru. Nah, kemudian klik teacher, sama kita panggil nama belakangnya yang mempunyai kesamaan yaitu seni ya di kotak bawah ini. Kemudian klik add ya. Nah, demikianlah tadi bagaimana membuat soal yang berbasis AKM di model pada saat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia menonton video kami. Mudah-mudahan menjadi kebarokan kita semua.